Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Respanita, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi Guru Akidah Akhlak di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 2501300113. Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Miss Nur Hafizah kelas 4 dengan materi sifat-sifat Rasul Allah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu ingin memeriksa kerapian dan kebersihan kalian ya. Ayo anak-anak ibu, berdiri dulu semua. Nah, rapikan dulu bajunya. Sudah rapi anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, kelasnya sudah bersih? Sudah, Bu. Nah, sekarang duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo Rasya, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu cek dulu kehadirannya ya. Alfisa Amraini, Ibu. Adelia Salsabila, Hadir Bu. Jaisa Akila, Hadir Bu. Farisa Alena, Hadir Bu. Hanifa Alia, Hadir Bu. Alhamdulillah, hari ini anak-anak ibu hadir semua ya. Sekarang anak-anak ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak ibu berdiri semua. Indonesia, bangsa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi sifat-sifat Rasul. Tahukah kalian apa arti sifat wajib bagi Rasul? Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul Allah. Rasul itu memiliki 4 sifat wajib. Apa saja? Yaitu sidik, tabligh, amanah, fatonah yang disingkat dengan staff. Kebalikan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Tahukah kalian apa arti sifat mustahil bagi Rasul? Yaitu sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Apa saja sifat mustahil itu? Kidib, kitman, khianat, dan balagah yang disingkat dengan K3P. Rasul tidak pernah berbohong atau kidib. Sifat wajib Rasul yang kedua adalah tabligh. Sedangkan mustahilnya adalah kitman. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikannya sedikit pun. Sifat wajib bagi Rasul yang ketiga adalah amanah. Sedangkan sifat mustahilnya amanah adalah khianat. Amanah artinya dapat dipercaya sehingga Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanahkan kepadanya. Yang keempat adalah fatonah. Kebalikan dari fatonah adalah baladah. Fatonah artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, Rasul dapat memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya, apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, agar kalian lebih cepat menghafal sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, mari kita tepuk semangat. Oke. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kidib, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, baladah, bodoh. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Baiklah anak-anak ibu, dari tayangan video pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian pahami dari video tersebut mengenai apa? Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama apa? Sidik. Yang kedua? Jujur. Kedua apa? Amanah. Nah, artinya? Dipercaya. Ketiga? Tabligh. Artinya? Menyampaikan. Yang keempat? Fatonah. Artinya? Cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? Yang pertama apa? Kidib. Artinya? Dosa. Yang kedua? Khianat. Artinya? Berkhianat. Nah, yang ketiga? Kitman. Artinya? menyembunyikan. Yang keempat? Baladah. Artinya? bodoh. Anak-anak ibu, jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Nah, apa itu sifat wajib bagi Rasul? Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang wajib dimiliki bagi seorang Rasul. Kalau mereka tidak memiliki sifat yang 4 ini, maka mereka tidak bisa disebut sebagai seorang Rasul. Nah, jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik. Sidik artinya benar.
Mereka berkata selalu dengan jujur. Mereka tidak pernah berbohong. Kalau mereka berbohong, berarti tidak bisa disebut sebagai seorang rasul. Berarti perkataan dan perbuatan seorang rasul itu selalu benar dan jujur. Kemudian yang kedua tadi apa? Amanah. Apa amanah? Amanah itu adalah berpercaya. Semua ucapan seorang rasul itu bisa kita percayai. Nah, yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu apa? Tabligh itu menyampaikan. Nah, risalah yang mereka dapat dari Allah, mereka sampaikan kepada umat manusia. Tidak ada satupun yang mereka sembunyikan. Kalau mereka sembunyikan, berarti tidak bisa disebut sebagai seorang rasul. Tapi apapun yang mereka dapat, risalah apapun yang mereka dapat dari Allah, mereka sampaikan kepada umat manusia. Yang keempat tadi apa? Patonah itu adalah cerdas. Nah, cerdas itu apa, Bu? Nah, cerdas itu mereka itu pintar, ya kan? Mereka itu pintar. Kalau mereka tidak pintar, tidak bisa disebut sebagai seorang rasul. Nah, jadi seorang rasul itu harus memiliki 4 sifat, yaitu tadi siddiq, amanah, tabligh, dan patonah. Nah, sekarang sifat mustahil bagi rasul tadi ada 4. Nah, yang pertama adalah izin. Izin itu apa? Dusta. Sekarang apa itu anak ibu? Sifat mustahil bagi rasul. Sifat mustahil bagi rasul adalah sifat yang tidak mungkin ada pada seorang rasul. Yaitu yang pertama apa? Izin. Nah, apa itu izin? Izin artinya dusta. Seorang rasul itu tidak mungkin bersifat dusta. Kalau seorang rasul bersifat dusta, maka tidak bisa jadi disebut sebagai seorang rasul. Yang kedua, tadi apa? Iya. Nah, seorang rasul tidak mungkin bersifat khianat. Yang ketiga apa? Kitman itu artinya menyembunyikan. Mereka tidak menyembunyikan apapun yang mereka dapat dari risalah dari Allah, tapi mereka selalu menyampaikan apapun yang mereka dapat, yang mereka terima risalah dari Allah. Yang keempat adalah balada. Apa itu balada? Balada itu artinya seorang rasul mustahil dan bersifat bodoh. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita akan menyanyikan sifat wajib dan mustahil bagi rasul. Ayo anak-anak ibu, kita nyanyikan sama-sama ya. Sifat wajib dan mustahil bagi rasul, siddiq, amanah, tabligh, dan patonah. Siddiq, amanah, tabligh, dan patonah. Siddiq itu jujur, amanah
tapi lawannya hikmah, fatonah balada. Sifat wajib mustahil bagi Rasul, sidik amanah, tabligh dan fatonah. Sidik amanah, tabligh dan fatonah. Sidik itu jujur, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik lawannya amanah khianat, tapi lawannya hikmah, fatonah balada. Hei, sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, sidik amanah, tabligh dan fatonah. Sidik amanah, tabligh dan fatonah. Sidik itu jujur, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik lawannya idik, amanah khianat, tabligh lawannya hikmah, fatonah balada. Nah, sekarang anak-anak ibu kita tepuk sifat wajib bagi Rasul ya. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, amanah, dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Nah, sekarang kita tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Sidik, dosa, khianat, berkhianat, kitman, menyembunyikan, balada, bodoh. Baiklah anak-anak ibu. Sekarang ibu mau bagi kelompok ya. Ibu akan memberikan tugas kelompok dan ibu akan membagi kelompoknya. Nah, yang ini nanti menjadi kelompok 1. Nah, kemudian yang di tengah menjadi kelompok 2 dan yang satu lagi yakni kelompok 3. Nanti ini ya kelompok 2. Ini kelompok 3. Baiklah anak-anak ibu, tugasnya yang pertama perhatikan, pasangkan sifat wajib bagi Rasul dan artinya. Yang kedua, pasangkan sifat mustahil bagi Rasul dan artinya. Yang ketiga, pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, berarti tugasnya menjodohkan ya anak ibu. Jodohkan sifat-sifat Rasul dengan artinya. Paham anak ibu? Kerjakan ya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kamu ke depan kelas. Ayo yang kelompok 1 maju ke depan. Maju ke depan yang kelompok 1. Bacakan hasil diskusinya. Di sana ya. Nomor 1, pasangkan sifat wajib sebagai Rasul dan arti. 1. Sidik, pasangannya jujur. Amanah, pasangannya dipercaya. Tabligh, pasangannya artinya menyampaikan. Fatonah, artinya cerdas. 2. Pasangkan sifat mustahil bagi Rasul dan artinya. Izik, artinya dusta. Khianat, artinya berkhianat. Kitman, artinya menyembunyikan. Balada, artinya bodoh. Pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sidik, lawannya izik. Amanah, lawannya khianat. Tabligh,
lawannya kitman. Batona, lawannya balada. Bagaimana anak ibu? Benar jawabannya? Benar, Bu. Nah, sekarang kita kasih tepuk wow ya. Ya, Bu. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, silakan anak ibu duduk kembali. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Bacakan hasil diskusinya. Nomor 1, sidik artinya jujur. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Bacakan hasil diskusinya. Nomor 1, sidik artinya jujur. Amanah, percaya. Amrik artinya menempatkan. Amanah, cerdas. Nomor 2, izin. Izin artinya dusta. Khianat artinya berkhianat. Iman artinya menyembunyikan. Balado artinya bodoh. 3, sidik lawannya izin. Amanah lawannya khianat. Tablik lawannya hikmat. Dan patonah lawannya balado. Ya gimana nih ibu? Benar jawabannya? Kita kasih tepuk wow juga ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya silakan anak ibu duduk kembali. Sekarang yang kelompok 3 ya, silakan maju ke depan. Rasakan sikap wajib bagi Rasul dan hati. Sidik, jujur, amanah, dipercaya. Tablik, menyampaikan perkataan cerdas. 2, rasakan sifat mustahil bagi Rasul dan hatinya. Izin, dusta, khianat berkhianat, hikmat menyembunyikan, balada bodoh. 3, rasakan sikap wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Amanah, khianat, tablik, hikmat, karena balada. Nah, bagus ya anak ibu, jawabannya benar. Kita kasih tepuk wow juga ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Nah, silakan duduk anak-anak ibu yang belum bergerak. Ayo anak ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak ibu, ini ibu ada puzzle pintar. Nanti ada kelihatan anak ibu? Ada. Ini puzzle pintar mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, ini nanti ibu buat games. Silakan nanti anak-anak ibu maju ke depan. Tulis arti dari sifat wajib dan mustahil bagi Rasul ya. Sudah paham anak ibu tugasnya? Nah, ulangi kembali tugasnya. Nanti silakan tempelkan ke depan arti dari sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, nanti silakan kelompok yang tadi yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berbaris. Baru pasangkan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul satu-satu ke depan ya. Paham anak ibu? Paham, Bu. Ini dibagi arti dari sifat wajib dan mustahil bagi Rasul ya. Ayo anak-anak ibu, silakan berbaris sesuai dengan
kelompok masing-masing. Ini udah ada kertasnya. Kertas arti dari sifat wajib dan mustahil. Nanti bergiliran maju ke depan satu-satu ya. Pasangkan sesuai dengan artinya. Ayo Ibu, silakan berbaris. Silakan berbaris. Ini sebuah games ya. Namanya games pastel pintar ya. Silakan. Bagaimana anak-anak Ibu, sudah siap? Sudah, Bu. Ayo siap anak-anak Ibu? Siap, Bu. 2 3. Ayo cari artinya. Ayo cepat. Ayo cari pasangannya. Jangan sampai salah. Siapa ya kira-kira pemenangnya? Ayo yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 1, yang kedua kelompok 3, yang ketiga kelompok 2. Nah, silakan duduk anak-anak. Kita periksa ya jawabannya benar atau salah. Ayo silakan duduk anak-anak Ibu. Silakan duduk ya. Kita periksa ya jawabannya benar atau salah. Ayo silakan duduk anak-anak Ibu. Silakan duduk ya. Kita periksa dari kelompok 1 ya. Ayo, nah sekarang kita bacakan yang kelompok 2. Tadi pemenangnya siapa? Kelompok 3 ya, kita bacakan kelompok 3. Sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama siddiq artinya amanah, artinya dipercaya, benar? Benar jawabannya? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi pemenangnya juara 2 kelompok 3. Nah, anak-anak Ibu, sekarang ada tugas mandiri ya untuk mengukur kemampuan kalian secara mandiri. Ada tugas mandiri ya. Anak-anak Ibu, tugasnya adalah sebutkan contoh-contoh sikap yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari sifat wajib dan mustahil
adalah sifat yang wajib dimiliki bagi seorang Rasul. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin ada bagi seorang Rasul. Baiklah anak-anak Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi tentang sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Ini Ibu ada kertas kecil, nanti silakan tempelkan ke depan bagaimana perasaan